Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Polina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Thomas Alfredino Lamaroang OFM Kapusin yang biasa kita sapa dengan nama Romo Alfred. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa Bu Polin. Luar biasa Romo, terima kasih sudah hadir di sini ya Romo. Ya, sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Alfred. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih cinta-Mu senantiasa mengalir untuk kami. Engkau memberikan dan membuka kesempatan bagi kami untuk menikmati karya keselamatan yang dihadirkan melalui salib Putra-Mu. Bimbinglah dan sertailah kami ya Tuhan, semoga kami mampu masuk, menikmati dan merasakan kenikmatan salib yang disediakan Putra-Mu bagi kami. Berkatilah sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada, para pendengar yang setia dan semua orang yang menaruh cintanya pada kerahiman dan kasih-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau menganugerahkan kepada kami semua berkat yang berlimpah, perlindungan dan tuntunan, supaya kami boleh menikmati kebijaksanaan yang Kau sediakan kepada kami melalui dan didasarkan pada iman kepercayaan akan keselamatan dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Warta salib memang suatu kebodohan bagi yang akan binasa, tetapi kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 17 sampai dengan 25. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 17 sampai dengan 25. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak." Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan.
Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Alfred akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama-sama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam segmen pertama. Kita menyimak pembahasan bacaan pertama dulu nih Romo dalam segmen pertama ini. Iya. Nah, dari segmen pertama ini Romo, dari bacaan yang pertama ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebenarnya Rasul Paulus ingin menyampaikan apa kepada kita semua di sini? Dalam bacaan pertama ini, Rasul Paulus menuliskan awal tulisan suratnya kepada jemaat di Korintus ini menarik. Dia tulis begini, "Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis." Berarti tugas Paulus itu bukan untuk membaptis. Padahal kan perintah Tuhan,
pergilah seluruh dunia, wartakanlah Injil dan baptislah mereka. Tapi Paulus mengambil yang pertama, pewartaan. Baptis dia tidak ngambil dalam proses ini. Mengapa dia mengatakan penting, dia katakan memberitakan Injil ini? Karena bagi Paulus dengan mewartakan, orang paham baru dibaptis. Bukan baptis baru pengajaran. Jadi pengajaran dulu baru ada pembaptisan. Dengan memahami, orang itu akan mengimani dengan lebih sungguh-sungguh. Karena itu masuk Katolik itu kan cukup lama ya. Belajar dulu. Iya, belajar dulu hampir 1 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang kurang dari 1 tahun, rata-rata ya 60 kali pertemuan itu. Menandakan bahwa pengajaran itu penting. Rasul Paulus katakan bahwa aku bukan membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan lanjutan dari kalimat itu juga menarik. Ini pun bukan dengan hikmat perkataan. Jadi pengajaran tentang Yesus itu bukan mengandalkan kepandaian berbicara, hikmat yang hanya keluar dari mulut. Tapi justru pengajaran tentang salib itu bersumber dari kebijaksanaan Tuhan sendiri. Jadi bukan dari mulut kita doang. Berdasar ucapan saja ya, Romo. Kadang-kadang kan pewartaan itu kan kita hanya kayak lips saja. Enak di bibir. Tapi tidak mendalam. Karena apa? Sumber kekuatan itu bukan dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Kata Rasul Paulus katakanlah, ingat pewartaan tentang salib, tentang Injil, kabar gembira itu bukan karena kebijaksanaan mulut, tapi kebijaksanaan Allah sendiri. Dan itu dalam proses keseluruhan dari surat-surat ini akan kita lihat kebijaksanaan Allah dilawankan dengan kebijaksanaan manusia. Kekuatan Allah dilawankan dengan kekuatan manusia. Bagi Paulus, inilah menjadi kunci perdebatan iman kepercayaan itu. Di sini memang banyak sekali yang tentang perumpamaan itu ya, Romo ya. Disampaikan sama Rasul Paulus. Nah, memang kalau kita sebagai orang awam ya, Romo, memang agak sulit dimengerti, Romo. Ini kan kita lihat saja di ayat 18 itu ya, Romo ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bisa dijelaskan, Romo? Jadi ini konteksnya, salib itu kan penghinaan. Kehinaan. Orang-orang yang penjahat yang disalibkan. Kalau kita disalibkan berarti kita masuk dalam golongan penjahat ini. Tapi kata Rasul Paulus, justru karena dianggap penjahat itu, Yesus justru mengalami itu. Jadi pasti kalau orang-orang yang punya hikmat dunia ini, yang sudah bijaksana menurut pandangan dunia, ngapain? Kan nggak usah. Ngapain saya percaya kepada orang yang disalibkan? Kalau logika pikir dunia, itu logika bahwa salib itu hanya untuk orang yang penjahat, orang yang bodoh. Tidak usah kita ikuti dia. Kita harus punya jalan sendiri, tidak melalui salib itu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau orang yang merasa hikmat lebih tinggi dari hikmat Tuhan, berarti dia tidak akan mengandalkan salib. Itu makanya nanti salib itu dianggap bodoh, hina, jelek. Jadi mereka itu yang akan binasa, kata Rasul Paulus, karena tidak mau percaya kepada salib yang menyelamatkan. Sedangkan kita, orang yang dianggap bodoh oleh dunia, ketika kita percaya kepada salib, maka kita akan memperoleh kekuatan Allah. Jadi mereka yang bijaksana di dunia menjadi bodoh, menjadi binasa, sedangkan kita dianggap dunia bodoh, justru akan memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jadi hikmat duniawi dan hikmat di mata para yang dianggap sama Rasul Paulus ini berbeda, hikmat duniawi. Jadi orang hikmat dunia ini kan pengetahuan apanya tinggi kan, dan orang yang tinggi pengetahuan tapi tidak memiliki kebijaksanaan Tuhan, itu dia akan tinggi hatinya. Berarti dia akan merendahkan kekuatan salib Tuhan, kekuatan kebijaksanaan Tuhan. Sombong ya. Ya, bandingkan kayak konteks zaman sekarang itu ada orang yang merasa diri tahu semuanya, dia merasain, wah kan semuanya dari saya sendiri. Beda dengan orang yang makin tinggi pengetahuan secara intelektual manusiawi, tapi dia juga mengisi pengetahuan secara rohani, berarti akan simbang dia. Orang ini akan makin tinggi dia itu kayak padi, ilmu padi kan, makin berisi, makin merunduk. Tapi ketika
orang yang hanya mengandalkan pengetahuan duniawi, dia kayak padi yang kosong, tinggi dia, tapi nanti hanya gitu aja, tidak punya pengalaman penyelamatan itu sendiri. Karena itu Rasul Paulus katakan apa? Pemberitaan tentang salib suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dia katakan mereka yang akan binasa inilah yang mengandalkan pengetahuan manusiawi doang, kebijaksanaan dunia. Tapi bagi kita yang diselamatkan, orang yang diselamatkan itu artinya diselamatkan melalui salib Tuhan. Jadi kunci pewartaan di sini di salib. Salib ini dilihat pasti cara berbeda. Bagi mereka yang pintar di dunia pasti salib ini bodoh. Bagi kita yang percaya salib ini jadi menjadi bertolak belakang. Tolak belakang dia. Nah, kalau kita lihat sendiri arti hikmat itu sendiri apa itu, Romo, dipandang dari kacamata keimanan kita? Hikmat dalam konteks iman kepercayaan itu artinya kita itu makin bijaksana dalam perkataan, dalam perbuatan, dan itu akan mengubah seluruh hidup kita. Dan kita pasti akan sampai kepada satu titik bahwa kita ini sebenarnya semuanya berasal dari kekuatan Tuhan. Orang yang makin berhikmat dalam iman, berarti makin mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi memang semua itu dengan pimpinan Tuhan. Kita berjalan Tuhan. dengan pimpinan Tuhan. Nah, di sini juga kesombongan itu yang membuat hikmat duniawi itu berbeda dengan hikmat yang kita andalkan dari Rasul Paulus ini. Jadi ketika Rasul Paulus katakan bahwa ketika orang yang makin pintar secara dunia, tapi tidak pintar secara rohani, dia akan makin jauh dari Tuhan. Karena dia pasti akan sampai kepada kesimpulan, ingat kepintaran saya, kebijaksanaan ini saya tidak perlu dari orang lain kok. Dari perjuangan saya sendiri, dari usaha saya sendiri. Memang punya, saya jago kok, gitu ya. Jadi kalau kita refleksikan sekarang ini mungkin dengan orang yang banyak harta, bisa begitu Kak Romo. Jadi dia merasa bahwa saya kan dengan tenaga saya, dengan pikiran saya sendiri. Jadi saya, ya memang hasil saya sendiri, saya wajar saya dapatkan ini, begitu ya Romo ya? Ya, jadi orang-orang semacam itu kan pasti dia tidak akan mengharapkan kekuatan lain. Pasti dia tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi ketika dia makin kaya, misalnya secara rohani, juga kaya secara jasmani. Kalau berimbang dia akan makin kaya padi tadi. Itu berarti orang itu kaya intelektual manusiawi, intelektual ketuhanan, rohaninya juga kuat. Jadi makin berisi dia. Bukan hanya isi dunia, tapi isi rohani juga kuat. Itu yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua ya Romo ya. Dan di sini di ayat 20 Romo, mengapa Rasul Paulus bertanya semua ini Romo, di manakah terdapat orang berhikmat, di manakah si ahli Taurat? Jadi kalau kita lihat proses cara pikir dia kan, tadi di ayat 18 itu kan dia kontraskan antara orang yang bodoh, akademis, yang orang yang secara intelektual duniawi, melihat salib kan bodoh kan? Dan mereka itu akan binasa, tidak diselamatkan. Tapi orang yang bijaksana secara rohani, salib itu dianggap kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu akan mempengaruhi kebijaksanaan dia, dan dia akan tunduk kepada kekuatan Allah itu sendiri. Karena itu di ayat 19, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif, dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Jadi orang-orang arif dan bijak itu, ketika dia merasa punya segala sesuatu, ingat pada satu titik tertentu dia tidak bisa. Dan kata Rasul Paulus, sebenarnya kekuatan Tuhan akan membinasakan mereka yang kayak gini. Lalu di mana terdapat orang berhikmat? Ahli Taurat di mana? Di manakah orang cerdik pandai di dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmah di dunia ini menjadi kebodohan? Jadi gini, ketika kita orang yang mencari kebijaksanaan hanya berdasarkan intelektual aja, dia akan terus mencari tapi akan menemukan kekosongan. Dia akan kehilangan arahnya. Kenapa? Kita temukan ini, akan muncul lagi rahasia-rahasia baru yang kita sendiri juga kadang-kadang tidak sanggup memahaminya. Karena itu orang-orang itu dia hanya terus mencari tapi mencari dalam kekosongan. Ketika kita berada dalam kekuatan Tuhan, baru kita bisa menemukan yang terbaik. Itulah bersumber pada salib Tuhan. Itu konteks di ini
kita dapat umpamakan itu kayak pengalaman Agustinus. Jadi Agustinus itu dia juga mencari kebijaksanaan dunia, mencari filsafat. Filsafat itu kan kebijaksanaan dunia, pola pikir yang modern. Lalu dia bertemu dengan anak kecil. Anak kecil itu ambil air laut, buang dalam pasir yang dia sudah gali kecil ya. Kata Agustinus, kamu ini bodoh sekali. Kok kamu isi air laut di dalam lubang ini? Kata anak kecil itu, kamu lebih bodoh. Kamu memikirkan kebijaksanaan Tuhan itu yang begitu besar kamu masukkan ke dalam otakmu yang kecil. Enggak sanggup. Seperti air laut ini tidak akan sanggup masuk ke dalam lubang kecil ini. Dan ingat, kebijaksanaan, kepintaran manusia hanya sampai pada titik bahwa dia itu berasal dari dirinya, itulah kebodohan itu. Jadi kata Rasul Paulus, di manakah letak kebijaksanaan orang? Itulah nanti dia paparkan di bab berikut. Ini pertanyaan-pertanyaan penting. Jadi ada yang mengaku dia ahli Taurat. Ahli Taurat itu tahu kitab suci semua. Tapi hanya tahu doang juga nggak bisa. Seperti Romo tadi bilang, hanya di mulut. Di mulut aja. Itulah dia bilang tadi itu kan bukan dengan hikmat perkataan, bukan dengan kepandaian bibir ini, enggak. Kekuatan salib itu jauh lebih dalam daripada kepandaian berbicara. Itu kata Rasul Paulus. Di sini pertanyaannya yang memang menohok ya, Romo ya. Dia sebutkan semua. Kayak orang arif di mana sih? Orang bijaksana itu di mana? Ahli Taurat itu di mana? Di manakah orang cerdik pandai di dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ingat, saya kadang-kadang ini kagum ya, lihat kita makin pintar menemukan segala penyakit dalam diri manusia. Tapi makin kita temukan ada saja yang baru. Betul. Yang kita tidak sanggup memahaminya. Atau tubuh kita. Kita bilang, wah saya ahli di ini. Tapi ingat, tubuh kita ini terdiri dari banyak dokter. Dokter mata saja ada beberapa dokter, jenis dokter. Untuk menangani mata doang. Untuk bagian dalam juga banyak sekali. Dan setiap spesialis itu hanya dia pahami satu titik dari bagian tubuh itu. Lalu pertanyaan kita, apakah orang yang semacam ini disebut bijaksana? Orang pandai? Kan enggak juga. Makin kita gali di dalam itu, makin kita temukan rahasia tubuh itu luar biasa. Itulah bagi Rasul Paulus itu, orang-orang yang pintar di dunia ini akan dibodohin oleh Allah sendiri. Karena makin kita cari, makin kita tahu, rumit juga ya. Rumit. Makin banyak. Makin kita gali, makin kita tahu, makin banyak rahasia lagi di dalamnya. Dan ini semua adalah kebijaksanaan Tuhan. Alangkah bijaksananya yang tadi Romo katakan, kalau kita yang memang benar-benar mengetahui bahwa asal kita ini sebenarnya dari mana. Gitu ya, Romo ya. Seandainya kalau misalnya kita sampai pada kesadaran, oh rupanya kepintaran ini saya dari Tuhan. Saya makin mencari, itu makin mengenal Tuhan. Tapi hanya mengandalkan kepintaran sendiri, makin kita cari kan makin menumbuhkan kesombongan sendiri. Dan ingat, seberapa besar sih kekuatan kesombongan itu kan akan lemah juga. Makanya kata Rasul, Allah akan membinasakan atau menghancurkan orang-orang yang sombong. Kenapa? Kepintaran kita itu kan hanya terbatas sifatnya. Tidak bisa menjangkau kebijaksanaan Tuhan karena terlalu besar, terlalu gede itu. Lebih gede lagi. Jadi di sini sebenarnya Rasul Paulus itu ingin menjelaskan alasan kita memberitakan Yesus disalibkan itu ya, Romo ya. Jadi sebagai sumber kekuatan Allah. Jadi salib itu lebih besar. Itu punya daya kekuatan kebijaksanaan luar biasa pada salib itu. Dan ingat, karena Yesus disalib dan karena Yesus mati lalu bangkit, baru kita tahu, oh inilah karya keselamatan Tuhan, penuh dia. Dalam karya-karya itu sudah ini, tapi kepenuhan justru pada ini penderitaan, salib, kematian dan kebangkitan. Luar biasa, Romo. Iya. Kita jeda sebentar ini, Romo.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan selanjutnya. Saya akan informasikan bila ada yang ingin men-sharingkan iman Katoliknya kepada kami dapat menghubungi melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang OFM Kapusin dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pendengar ataupun bagi para pemirsa yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua, pembahasan Injil ya Romo ya. Ya. Tapi sebelumnya Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali poin-poin yang terdapat dalam yang sudah kita bicarakan dalam segmen pertama tadi Romo? Ya. Jadi Paulus berhadapan dengan dua kekuatan identitas yang luar biasa waktu itu, Yahudi maupun orang Yunani. Ya. Jadi Paulus perlu menjelaskan kekuatan salib Tuhan itu bagi orang Yunani dan juga bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah merasa bahwa keselamatan itu hanya terjadi dalam bangsanya, tidak dalam bangsa yang lain. Ya. Karena itu ketika ada salib, kehadiran Yesus, mereka itu menjadi sandungan. Tahu sandungan itu penghalang, itu bahaya. Karena itu Paulus perlu menjelaskan bahwa memang salib ini menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Karena bagi Yahudi itu keselamatan itu tidak pada Yesus. Nah, sekarang Rasul Paulus katakan keselamatan itu pada salib Tuhan Yesus Kristus. Karena itu memang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Lalu orang Yunani itu filsafat, kekuatan ilmu pengetahuan zaman itu, itu orang Yunani paling pintar, paling pintar. Suku lain belum mengenal filsafat, cara berpikir yang modern, tapi Yunani udah. Dan ingat kata Rasul Paulus, hikmat ini juga hikmat dari Allah, karena salib Yesus ini juga masuk dalam diri kalian orang yang pintar itu, supaya kebijaksanaan kalian itu makin berisi dia. Itulah bersumber pada kekuatan salib Tuhan. Jadi Paulus mau mengajak orang Yunani dan orang Yahudi masuk dalam konteks keselamatan Tuhan. Dan ingat, Paulus yang pertama masuk mewartakan Injil keselamatan Tuhan itu di luar Yahudi. Rasul-rasul Yesus itu masih konteks dalam karya penyelamatan dalam lingkup Yahudi. Paulus yang pertama berani keluar dari dunia keyahudian, masuk dalam dunia Yunani. Dan ini ini tahap penting dalam proses keimanan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu dari Rasul Paulus ini. Ya, di sini juga tadi nyambung lagi ke segmen pertama Romo, di bacaan pertama itu di ayat 24 ya Romo ya? Iya, iya. Mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun bukan Yahudi ini Yunani. Yunani, ya. Kristus adalah kekuatan dan hikmat. Jadi Kristus itu bukan saja tapi dia itu yang menjadi kekuatan dan hikmat. Jadi kekuatan bagi orang Yahudi bahwa kekuatan kita itu inilah Kristus yang disalibkan ini. Lalu orang Yunani, kamu mencari hikmat apapun dalam pertanyaan filsafat, akan sampai pada satu titik bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan dan sumbernya itu adalah salib Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan untuk bacaan Injilnya Romo, apa yang akan disampaikan? Bacaan Injil itu menjadi lebih jelas kita mengerti kebijaksanaan dunia dan kebijaksanaan yang bukan dari dunia. Kebijaksanaan Tuhan. Ini dalam konteks orang yang bijaksana di dunia itu seperti gadis-gadis yang bodoh. Sedangkan dalam konteks yang bijaksana secara ilahi itulah gadis-gadis yang bijaksana yang bawa pelita, bawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh, yang tidak bijaksana itu, yang dari dunia ini, dia bawa pelita. Tapi pelita itu nyalanya bentar. Setelah itu langsung hilang. Pengaruhnya itu bentar aja. Tapi ketika kita menambah kekuatan dari Tuhan, pengaruhnya itu luas dan lebih lama.
minyak tadi ya. Nah, minyak itulah kebijaksanaan dari Tuhan. Iya. Kita membawa terang Tuhan sendiri, dan kita tambah dengan kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita, maka akan kuat. Saya kalau baca bacaan ini saya ingat akan ini kuliah hukum asuransi. Evenement. Evenement itu kan peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi asuransi itu kan menjawab peristiwa-peristiwa semacam ini. Orang yang bijaksana itu, dia kita pahami itu kayak orang yang menyiapkan dirinya untuk kalau misalnya peristiwa itu terjadi, dia udah siap. Berjaga-jaga ya? Berjaga-jaga tadi. Contoh, saya jaga-jaga supaya rumah saya kalau misalnya terbakar, saya udah ada dana untuk memperbaiki. Masuklah asuransi. Oh, mobil saya ini takut nanti tergores. Kalau tergores saya bisa memperbaiki. Ya, saya masuk asuransi kendaraan. Jangan-jangan saya ini mati tiba-tiba nanti. Tidak ada apa-apa. Saya masuk asuransi jiwa. Macam-macam asuransi itu sebenarnya hanya secara konteks manusiawi kita menyiapkan diri kita untuk berjaga-jaga tadi. Kita isi-isi yang baik, supaya itu terjadi kita udah siap kita. Dalam konteks bacaan Injil ini, pengantin itu adalah Yesus sendiri. Ketika dia mau mengadakan pesta, semua orang itu harus siap. Kalau orang-orang yang bijaksana secara rohani, dia bukan saja siapkan barang yang fana yang akan habis, tapi juga dia siapkan sesuatu yang kekal. Itulah kayak asuransi itu kita bayar polis. Kan ibu bayar polis, nanti ibu klaim bayar premi, nanti klaim polisnya itu kan sesuai dengan premi yang kita bayar. Nah, kalau premi ibu bayar nggak jelas, klaimnya juga pasti nggak jelas dong. Perusahaan asuransi kan nggak bodoh juga untuk itu. Lalu kita itu diwajibkan untuk tetap setia dalam proses itu. Nggak boleh macam-macam. Kan perjanjiannya panjang-panjang ya. Baca dengan baik. Inilah namanya karya keselamatan itu. Jadi kedatangan Yesus itu berarti kita dalam proses menunggu, kan waktunya nggak tahu Bu, mau kapan datang. Jadi kita hanya disuruh itu jaga-jaga aja. Jaga-jaga dalam konteks apa? Ya siapkan segalanya. Dalam konteks asuransi kita bayar premi. Dalam konteks karya keselamatan, mungkin premi-premi perbuatan baik, itulah minyak-minyak. Dan pasti akan datang pengantin itu. Apakah ibu mau masuk di perawatan kesehatan sebesar apapun, toh pada satu titik toh kita akan pergi juga. Tidak ada yang abadi dalam konteks persiapan manusiawi. Karena kita hanya mungkin memperpanjang 1 tahun, 2 tahun dari usia yang seharusnya. Tapi jangan-jangan kita ketika siap-siap begitu, toh mati tiba-tiba juga. Kan ibu dengar banyak orang yang hebat-hebat, yang punya segala-galanya, jangan-jangan mati hanya karena satu nyamuk kecil. Padahal dia jaga dirinya itu, bisa jadi dia pergi kemana-mana sudah bawa kelambu semua. Mau disembunyikan dimanapun, saat itu kata Yesus, kalau tiba ya tiba. Jadi ibaratnya seperti yang lampu tadi ya Romo ya, kita walaupun pakai minyak dibuli-buli itu juga kan terbatas juga ya Romo, pada akhirnya juga akan habis minyak itu. Jadi seperti itu ya Romo. Jadi orang yang bijaksana secara dunia, dia hanya ngisi hal duniawi yang habis. Ada si pelita dia kasih oleh Tuhan, kamu ini pelitamu ya. Ini pelita itu kan terdiri dari tempat penyimpanan minyak, ada sumbuhnya. Sumbu itu dapat dinyalakan kalau ada di bawahnya ada minyak. Kalau tidak ada minyak, dia nyalanya bentar. Mungkin kita kasih minyak juga, tapi minyaknya sedikit. Kalau minyak habis ya habis semua. Gelap. Ingat dalam konteks ini, orang-orang yang tidak bijaksana secara rohani itu kan dia hanya isi hal-hal yang sementara dia. Mungkin dia punya secara duniawi hebat,
tampilannya bagus, tapi secara rohani ketika tidak kuat, tidak berada dalam salib Tuhan, ya redup. Ya. Kan kata Yesus itu, kita ini kan dipanggil menjadi garam dan terang, Ya. menjadi pelita. Pelita itu fungsinya untuk menerangi, Bu. Ya. Kalau dia mati nggak ada gunanya. Tetap gelap. Iya. Jadi ketika kita mengisi hidup kita dengan pelita dari Tuhan itu, Tuhan harapkan itu kita isi dengan minyak dari Dia sendiri. Ya. Itulah kebijaksanaan, itulah kekuatan-kekuatan Tuhan. Contohnya, contoh konkret agar pelita itu nyala terus dan minyak di dalam buli-buli itu harus terus terisi. Ya. Seperti apa, Romo? Ya, misalnya dengan doa, dengan pengharapan, dengan iman yang sungguh-sungguh akan kekuatan Tuhan. Karena ini, Bu, dalam banyak konteks ketika kita sudah mampu apapun, tapi ingat kadang satu titik tertentu kita lemah sekali. Ya. Kita nggak sanggup melewati penderitaan dan kesulitan itu. Itu kadang-kadang kita hanya bilang, ya Tuhan, terjadilah padaku seperti Bunda Maria. Ya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di situ sebenarnya rahmat Tuhan. Masuk kita bisa lewat loh. Iya. Ibu bayangkan misalnya ada kesulitan tiba-tiba. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau orang yang orang yang tidak punya harapan akan kekuatan Tuhan, ya udah terjadi aja. Tidak ada, dia masih mau cari-cari, gelisah jadi mati dia. Tapi orang yang punya pengharapan akan kekuatan Tuhan, pasti dia seperti Bunda Maria. Tuhan, saya ini nggak tahu lagi nih. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Itu berarti orang yang bijaksana secara rohani. Ya. Dia sadari kekuatan dia bukan dari Tuhan, karena itu dia beri yang dia tidak sanggup, itulah diisi oleh kekuatan Tuhan sendiri. Itulah minyak. Ya. Jadi minyak itulah membuat kita itu hidup, membuat itu kita punya daya sinar, membuat kita punya daya pengaruh dengan orang lain. Kalau kita nggak ada kebijaksanaan secara rohani, Bu, itu kita kering. Orang yang bijaksana secara rohani itu kan kata-katanya juga mempunyai pengaruh. Hidupnya juga punya pengaruh. Kan kata Yesus kan, pelita itu nggak perlu besar juga. Satu aja dinyalain, seluruh ruang kan terang. Iya. Kecil ya. Kecil. Romo. Sumbunya kecil ya. Pelita. Sumbu. Iya, memang orang zaman sekarang kan nggak ngerti pelita ya. Iya. Lampu Tapi teplok gitu. Teplok. Iya. Orang sekarang itu mungkin tidak mengerti itu, jadi konteks itu dia nggak pahami dengan baik. Ya. Kita kan sekarang konteks listrik. Listrik itu kan kita nggak tahu kekuatan dari mana, pokoknya nanti tiba-tiba nyala. Dan ingat dalam konteks listrik itu kan tidak ada pengorbanan juga di situ. Iya. Tapi kalau Ibu pahami ketika pelita, itu pelita bernyala itu ada pembakaran, ada habisnya sumbu, ada habisnya minyak. Yang tidak habis kan tempatnya itu. Iya, tempatnya itu. Nah, tempat itu. Tapi yang lain kan habis. Iya. Dan itu semua harus diisi terus. Jadi kita kayak saya umpamakan itu tong yang tempat minyaknya itu kayak kita di tubuh kita. Iya. Semprong juga tubuh kita ini. Kalau ada kekuatan Tuhan itu masuk melalui roh-roh, doa-doa yang baik, itulah minyak ngisi hidup kita. Jadi dalam diri kita kayak nyala terus. Ya. Kita sendiri di satu tempat aja, Bu, kita bisa membawa pengaruh yang besar sekali bagi orang sekitar. Tapi kalau orang yang tidak bijaksana secara rohani, kata-katanya kosong. Dia ngomong berapi-api, tapi nggak ada pengaruh. Tidak mengubah orang menjadi lebih baik. Jadi Roh Kudus juga berkarya dalam diri orang itu orang ya, itu. Roma ya. Itulah kekuatan kebijaksanaan Tuhan itu. Roh itu masuk, merasuk kita, membuat kita itu punya nilai yang luar biasa. Orang yang punya nilai lebih karena kekuatan Tuhan itu makin dicari orang lain. Iya. Itu kalau dia bicara itu enak, mantap. Pokoknya membuat orang itu tenang dan damai gitulah. Tanpa disadari ya, Roma. Tanpa disadari. Iya. Ya, coba Ibu bayangkan kan tokoh-tokoh dunia ini
makin dia memiliki kekuatan Tuhan, dia makin rendah hati. Iya. Dia itu makin hebat loh. Ya contoh, Mother Teresa. Iya. Itu pelita yang kecil, nyalanya di India loh Bu. Iya. Dia tidak dilihat orang. Tapi ingat kekuatan pengaruh karena dia Bu lakukan hal-hal kecil setiap hari. Dia bilang itu saya menjadi pena di tangan Tuhan. Tuhan yang menuliskan semuanya ini. Itulah kekuatan Tuhan. Iya. Dan punya pengaruh besar kan Bu? Iya. Semua orang mengenal. Semua orang mengenal. Dan dia melintasi batas negara, melintasi batas etnis, suku, melintasi batas agama. Iya. Sekat itu dibuka semua oleh dia. Karena apa? Dia membiarkan pelitanya itu diisi oleh minyak dari Tuhan sendiri. Dan pengaruhnya luar biasa Bu. Terus bernyala ya. Ya Romo, terus bernyala. Sampai hayatnya dia terus bernyala. Iya. Bahkan nyalanya itu ada sampai sekarang. Iya. Pengaruhnya rentetan. Gak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Tapi kalau coba orang-orang yang terkenal secara dunia, ya udah habis dia. Pengaruhnya itu hanya terbatas dalam lingkup situ doang. Setelah itu redup mati, hilang. Hilang, ya. Nggak dikenal lagi. Nggak dikenal lagi Bu. Iya. Tapi ketika orang melakukan kekuatan dari Tuhan, dia punya pengaruh yang besar. Atau Dalai Lama. Iya, dari lama. Dalai Lama juga pengaruhnya bukan hanya untuk Tiongkok. Tapi bisa menjangkau ke seluruh dunia, melewati batas negara, melewati batas agama, melewati batas. Karena apa? Dia memiliki kekuatan Tuhan yang besar sekali. Dalam konteks itulah, kata Yesus itu, ya kita harus belajar menjadi orang yang bijaksana, seperti wanita-wanita yang bijaksana itu. Dia bawa pelitanya, tapi ada juga dia siapkan minyak. Minyak itu dia terus isi. Itulah misalnya orang yang sering berdoa rutin misalnya, berserah kepada Tuhan secara terus-menerus, kekuatan itu kan terus masuk. Kadang-kadang redup, tapi nyala lagi. Iya. Apakah orang yang dekat dengan Tuhan tidak mengalami kesulitan? Tidak juga. Tapi dia itu kuat. Dia itu tahan. Dia itu tidak takut kepada siapapun. Hanya dia berserah kepada kekuatan Tuhan yang lebih besar daripada kekuatan-kekuatan manusiawi. Jadi ada sambungannya juga dengan, ada hubungannya juga dengan bacaan pertama tadi ya Romo? Iya. Bisakah Romo tarik benang merahnya Romo? Jadi dalam benang merah tadi itu kan kekuatan kita itu kan berada pada salib Tuhan. Iya. Salib itu akan membuka kebijaksanaan kita bertemu dengan kekuatan Tuhan yang besar. Dalam konteks itu ketika kita masuk dalam diri 5 gadis yang bijaksana tadi, berarti kita ini harus dalam hidup kita supaya makin hebat, makin baik, kita harus menerima kekuatan minyak dari Tuhan itu. Itulah kebijaksanaan orang-orang yang mengenal Tuhan. Iya. Makin tinggi kita mengenal dunia, seharusnya makin tinggi kita mengenal kebesaran Tuhan. Makanya coba ada orang yang hebat sekali, misalnya beberapa dokter saya kenal itu dia bilang apa? Kita ini makin kita cari tubuh kita di dunia ini, makin kita temukan kekuatan besar Tuhan yang mengatur semuanya ini. Orang-orang semacam itu makin dicari orang loh. Iya. Tapi dia hanya sampai kepada titik, oh ini dari saya, ini kekuatan saya, ini tidak ada apa-apanya. Coba kalau ibu berobat kan, kata dokter, saya hanya mengobati, tapi ibu tolong berdoa secara iman kepercayaan ya. Iya. Karena kita ini nggak tahu ini Bu. Kalau apalagi masuk operasi, Iya. doa dulu. Menurut agama dan kepercayaan, baru saya ambil tindakan. Karena dia tahu dia ambil tindakan ini dia bilang dia jamin sekian persen. Sekian persen dia nggak tahu. Karena itu ada kekuatan lain yang masuk dalam konteks itu. Iya. Itulah bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, itulah kekuatan Tuhan. Iya. Luar biasa ya Romo ya. Iya. Yang tanpa kita sadari juga. Nah, bagaimana caranya untuk zaman sekarang ini Romo? Memang kebanyakan kadang-kadang kebutuhan rohani itu dikesampingkan, yang diutamakan kadang-kadang kebutuhan duniawi. Nah, bagaimana caranya, mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah seperti apa yang harus kita selalu ingat itu, bahwa kebutuhan rohani itu didahulukan. Jadi memang dalam konteks hidup di dunia saat ini,
dengan tuntutan yang luar biasa, perubahan yang besar sekali, itu kadang-kadang kita merasa bahwa kekuatan-kekuatan ini berasal dari manusia doang. Karena itu kita tidak akan sampai kepada kekuatan Tuhan. Tapi bagi saya, nanti pada satu titik tertentu, orang akan merasa bahwa, oh rupanya yang saya peroleh ini kekuatan dari Tuhan sendiri. Itu dengan cara, itu pengalaman rohani, Bu. Ketika kita mengalami saat-saat yang sulit itu nanti kadang-kadang kita baru tahu, oh iya ya, rupanya saya sampai di sini. Rupanya kekuatan Tuhan masuk dalam proses ini. Kalau enggak saya nggak bisa selesai ini. Tapi inilah pengalaman rohani, susah didefinisikan. Orang yang mungkin sekarang ini kan dia seolah-olah, ngapain? Saya tidak membutuhkan siapa-siapa kok. Saya hanya butuhkan diri saya sendiri. Saya tidak butuhkan orang ini, tidak butuhkan ini, apalagi Tuhan saya nggak lihat. Tapi ingat dalam satu titik tertentu, dia akan sadar, oh iya ya, rupanya di sini saya tidak bisa. Jadi rumus, apakah harus kita kasih rumus? Saya kira masing-masing kita sendiri harus masuk ke dalam diri kita sendiri. Misteri ya, Romo. Misteri sekali. Bagi saya sih, saya mengapa tetap mengakui adanya kebesaran Tuhan? Yeah. Karena saya percaya, tubuh saya sendiri aja, saya nggak kenal dengan baik. Bahasa sendiri loh. Yeah. Rahasia di dalam diri manusia ini terlalu rumit. Itu membuat saya makin yakin bahwa itulah kebijaksanaan Tuhan bisa membuat saya begini. Karena itu seharusnya membuat saya makin dekat dengan kebesaran Tuhan. Jadi pengalaman batin masing-masing orang berbeda ya, Romo. Berbeda-beda. Ya? Jadi di mana mereka kalau sudah mengalami pengalaman batin yang begitu, seperti misalnya terpuruk atau memang pada satu titik dia sakit, baru dia menyadari, oh ini kekuatan Tuhan yang hanya bisa menyelamatkan. Begitu ya, Romo. Iya. Luar biasa. Itu kadang-kadang kan proses untuk itu namanya perjalanan rohani. Yeah. Ada saat tertentu itu kita merasa hebat sekali. Ada saat tertentu itu kita akan merasa tidak ada artinya sama sekali. Yeah. Itu mungkin sampai kita bisa mental terpukul macam-macam. Tapi ketika ada kekuatan Tuhan itu, kebangkitan secara rohani membuat hidup kita menjadi lebih enak, lebih baik. Yeah. Dan ingat, banyak orang yang imannya kuat, itu kan dia lebih kuat, Bu. Yeah. Tantangan dihantam dia kepada dia kuat sekali, tapi dia itu stabil ya. Stabil dia. Yeah. Beda dengan orang yang merasa diri hebat. Coba Bu, itu kalau jatuhnya itu sakit, Yeah. itu nggak berdaya, bisa hilang langsung loh. Itu kayak orang yang punya jabatan tinggi, tiba-tiba diturunkan misalnya Bu. Yeah. Itu kan power syndrome itu. Power syndrome ini harus diatasi misalnya dengan kekuatan doa macam-macam. Dia akan lewat dengan enak. Tapi ketika dia tidak menerima ini, ini kan kekuatan saya secara dunia. Saya dipandang dari sini. Sekarang saya tidak punya arti apa-apa. Ini makin jatuh dia, makin tarik, makin pikun dia. Tapi ketika dia bisa menerima proses itu dengan baik, menerima bahwa ada kekuatan Tuhan yang membimbing dia, kekuatan-kekuatan dunia ini hanya sementara, berarti kan dia akan kuat, Bu. Yeah. Masih bisa dia dipakai di sini, di sini, di sini. Yeah. Kenapa dia punya kekuatan lebih daripada yang lain? Jadi kekuatan doa itu juga tanpa kita sadari, doa itu kan bisa membangun dan membangkitkan keimanan kita. Iya, ya? memang. Jadi orang yang bijaksana itu, Bu, dia akan mengisi hidupnya itu juga dengan doa. Doa itu yang akan, itulah minyak. Yeah. Jadi dia akan terus berharap, berdoa. Jadi ketika misalnya secara duniawi dia dicopot jabatannya, dia tetap bersinar kok. Dia akan tetap kuat. Tapi ketika misalnya dia jarang berdoa, jauh dari Tuhan, jauh dari orang lain, misalnya dia hanya ngandalin diri sendiri. Ketika dia dijatuhkan, wah, sakitnya luar biasa. Dan dia akan pasti down terus. Di satu titik itu misalnya ada kekuatan, dia menyadari kekuatan Tuhan, berarti dia nanti pulih secara perlahan, dia naik. Tapi kalau enggak, dia akan jatuh sekali. Itu terasa itu. Itulah makanya bagi saya,
itulah minyak yang berasal dari Tuhan. Itu perlu menjadi kekuatan kita, itulah doa-doa kita, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal kita. Perbuatan-perbuatan baik juga kan bukan sekedar perbuatan baik. Harus kita hadirkan dalam konteks karya penyelamatan juga. Oh, saya memberi karena memang saya sudah terima dari Tuhan. Saya memberi dengan tulus ikhlas, makin digandakan oleh Tuhan. Saya berdoa dengan tulus ikhlas, bukan untuk orang lain, bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan saja, tapi juga untuk diri saya. Biar saya makin terisi, makin bagus, nyala saya makin besar. Kata Yesus, kalau memang pelita tidak bernyala, sia-sia. Garam yang tidak asin, ya percuma. Itulah namanya konteks kebijaksanaan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal doa nih Romo, cara berdoa yang benar itu seperti apa Romo? Ini kita ada banyak doa ya. Kadang-kadang kan formalitas aja tuh Romo, berdoa tuh ya selintas, padahal kekuatan doa itu kan sungguh luar biasa Romo. Saya punya pengalaman dengan doa itu. Waktu saya mengalami satu titik yang cukup sulit. Saya biasanya doanya kan panjang-panjang ya. Tapi pada saat titik yang sulit itu saya bilang gini, Tuhan, saya ini udah gak tahu lagi nih. Saya tidak tahu lagi Tuhan. Ya kalau kamu mau buat apapun terserahlah. Tapi saya berharap terjadilah menurut kehendak-Mu sendiri. Bagi saya, rupanya ketika saya katakan itu dari hati saya, rupanya memang benar. Jalan keluar itu kayak langsung terang mungkin pikiran kita ya, gitu ya Romo. Terang, dan rupanya nanti ada orang lain yang nanti, Romo ada ini. Romo. Padahal sebelumnya kayak nggak sanggup, nggak tahu kita. Tapi itulah ketika kita ini sebenarnya bukan pasrah tapi pasrah rohani. Berharap, tapi membiarkan kekuatan Tuhan itu yang mengisi hidup kita. Pasrah rohani ya Romo ya. Jadi bukan sembarang yang pasrah tidak melakukan apa-apa, bukan ya Romo ya, dari kacamata rohani yang kita pandang. Begitu ya Romo. Jadi memang kita kalau misalnya berdoa itu yang benar adalah berarti dari ucapan dari hati kita yang benar-benar dari dalam sini. Dan memang harus kita seperti Bunda Maria bagi saya. Kita harus sampai pada satu titik, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendak-Mu. Sedangkan kita kan, doa kita itu kan menurut perkataan kita, menurut kehendak kita, menurut kemauan kita. Kita jarang sekali, Tuhan, walaupun saya minta banyak begini, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ingat, Tuhan menjawab doa itu kan beda-beda ini Bu. Kadang seperti Dia tidak menjawab. Pada saat kita butuhkan saat itu. Dia justru menjawab yang tidak kita minta. Berarti ada tujuan tertentu ya? Ada tujuan. Ingat kalau kita renung-renungkan itu, dalam satu titik ketika Dia tidak menjawab, rupanya kita, diselamatkan dari peristiwa ini. Kesini. Yang kita tidak tahu. Tidak tahu. Hanya kan dalam konteks itu karena kita merasa bahwa ya mungkin kebetulan, mungkin ini dan itu, jadi kita nggak melihat kedalaman kekuatan Tuhan di situ. Sungguh luar biasa kekuatan doa itu ya sebenarnya ya Romo ya. Nah Romo, kita tanpa terasa udah selesai nih Romo. Udah di akhir acara ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, luar biasa pencerahan yang Romo Alfred sampaikan kepada kita semua. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, dan sebagai akhir dari acara ini kita tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Alfred. Kemudian dilanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Alfred. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa mengisi hidup kami dengan roh-roh kebijaksanaan, kebajikan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Engkau menuntun kami untuk menimba keselamatan yang bersumber dari salib Putra-Mu sendiri. Kami mohon berikanlah berkat-Mu bagi kami, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang mencari Engkau, mereka yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang sedang di perjalanan, dan dalam setiap kesempatan perjalanan hidup mereka. Isilah hidup mereka dengan roh kekuatan-Mu ya Tuhan. Bantulah dan gerakanlah mereka
supaya mereka memiliki kekuatan baru, seperti minyak yang telah Engkau berikan kepada 5 gadis yang bijaksana. Semoga Engkau mengisi hidup kami semua dengan minyak kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap menjadi terang bagi diri kami, bagi keluarga, bagi semua orang di sekitar kami, dan dimanapun kami berada. Berkatilah dan hadirlah bersama kami ya Tuhan. Semoga dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan kami senantiasa menghadirkan karya keselamatan-Mu yang nyata, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, segala harapan, doa, dan perjuangan kita, perjalanan dan siara hidup kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semakin tinggi kita mengenal dunia, semakin tinggi pula kita mengenal kekuatan Allah. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Thomas Alfred Dino Lamorang, OFM Kapusin, pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great.